Silau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan live tentang kebugaran dan kesehatan ya. Ini latihan punggung. Latihan punggung nanti saya akan memakai gym ring, pull up, kemudian sama rompi pemberat 6 kilo. Kita akan pakai rompinya dulu. Sebentar. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Latihan punggung kita isi dengan kopi dulu ya, kopi, air mineral, kondisi perut kosong. Kita akan pindah ke bagian belakang ya. Gerakan muscle up jumps. Nanti dengan gym ring di belakang.
Kita akan pindah ke bagian belakang, melakukan muscle ups. Bentar. Muscle up jumps. Berantakan ya teman-teman, tapi nggak masalah, yang penting bisa latihan. Ini saya live di TikTok dan Facebook. Ini perlengkapan apa? Gym atau kalistenik di rumah itu wajib pasti pakai ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada ini, nggak ada glove gym, itu sebenarnya nggak masalah. Cuman nanti biasanya ada ngapal-ngapal ini. Istilahnya apa ya? Kayak kulit mati di sini. Ini pun saya sering pakai glove gym atau sarung tangan, tetap ada kulit matinya ya. Jadi saya di TikTok sekalian jualan produk kebugaran. Jadi sekalian ngeset tadi. Ini saya akan melakukan muscle ups ya. Gerakan muscle ups itu jadi loncat, karena saya belum optimal melakukan muscle ups. Harusnya kalau yang optimal itu yang ideal kita bergelantungan gini, kemudian dengan kekuatan lengan ini kita bisa seperti ini. Itu selama 5 repetisi. Jadi latihannya sebanyak 5 set, masing-masing 5 repetisi. Nah, karena saya belum bisa muscle up, saya bantu dengan dorongan naik ke atas seperti loncat gitu. Berat rompi ini 6 kilo ya. Terus kemudian berat badan saya 71 kilo. Berarti sekitar 77. Itu hampir sama kalau misalkan di teman-teman di gym gitu kan, pakai berat beban sekitar itu 60 sampai 70. Kelihatan ya.
Tadi salah set ya, terlalu tinggi, saya masih belum kuat di bagian sini ya, bahu. Jadi muscle up ini yang saya lakukan pakai jam, itu lebih ke ada endurance-nya ya, aerobik. Jadi ada bakar lemaknya, kemudian ada masa penambahan massa otot. Nah kalau misalkan jadi sesuatu yang pakai jam loncat itu mesti ada pembakaran lemaknya juga. Bentar ambil lap. Ini harusnya kalau misalkan mau muscle up itu bisa ROM-nya ini lebih luas ya. Nah karena di depan itu ada tembok, jadi nggak leluasa sebenarnya. Enaknya tuh yang close, depan belakang itu loss, jadi bisa ROM-nya atau range of motion-nya gerakan kita tuh lebih leluasa. Jadi saat naik kemudian dengan gerakan dipping gitu, muscle up, kaki itu bisa leluasa ke kanan, ke depan, ke belakang ya. Saya buka smart produk dulu. Apa yang pada minat ya? Smart kan. Semoga ada yang CO. Kalau kita latihan muscle up ini, jadi dengan muscle up jam ini ya, kita dapat satu pembakaran lemak pasti, pembakaran kalori ya. Kemudian penambahan massa otot itu pasti juga. Jadi kita loncat, kemudian kena target ototnya itu punggung sama ini sebenarnya kerasa juga ya, karena seperti kayak dipping gitu, punggung, kemudian bahu, terus lengan. Total ada 5 set muscle up jumps. Coba semoga bisa sampai 5 set ya, masing-masing 5 repetisi. Kalau udah lama banget, hampir sebulan ada ya, sebulan lebih, itu saya skip.
latihan punggungnya karena memang cedera ya punggung saya. Jadi hanya latihan chest, abs, dada, perut, kemudian kaki. Ini mulai saya coba ulangi kembali programnya ya. Jadi melewati punggung lagi itu. Kemarin habis dada, perut, ini punggung. Set ketiga. Otot triceps kena ya. Saat kita narik, loncat dan narik. Nah ini kan posisi dorong ya. Nah yang namanya dorong itu kan biasanya ke triceps kena. Kemudian narik gini itu lebih ke target otot punggung. Teman-teman kalau misalkan belum pernah nyoba latihan ya, latihan dengan perut kosong, cobain deh, enak. Tapi memang harus adaptasi ya. Biasanya teman-teman di gym atau teman-teman yang udah lama nge-gym itu memang minum pre-workout dulu, minum protein buat macu itu ya, stamina sama semangat. Tapi kalau saya biasanya kopi, kalau nggak kopi ya larutan garam gitu, air mineral itu pasti. Terus nanti minuman proteinnya di itu di jam 15, jam 3 sore gitu. Jadi dimanfaatkan saat kita puasa, misalkan puasa itu dalam artian puasa berjangka ya. Kita bisa minum cairan, yang penting tanpa kalori. Terus nggak makan atau nggak ngunyah makanan padat. Itu akan membantu meluruhkan lemak itu lebih cepat, efektif sekali. Lanjut, set keempat, muscle up jumps. Luar biasa. Tadinya saya cuma 3 set ya. Ini alhamdulillah udah 4 set, target 5 set. Masing-masing setnya itu 5 repetisi.
Nanti ada di week ke-6 atau ke-8 atau ke-7 gitu. Itu muscle up kayak gini barusan itu sampai maksimal tuh 8 sampai 10. Tapi saya belum bisa. Ini udah ketambahan 6 kilo. Berat badan saya 71, jadi itu sama aja saya ngangkat 77 kilo ya. Saran saya yang penting untuk teman-teman konsisten aja. Jadi tahap demi tahap, jangan ambisi, jangan ngoyo ya. Jangan ngoyo kok ngoyo. Jadi dari yang sedikit-sedikit itu mesti akan naik. Kayak saya ini dari berat badan sendiri, kemudian pakai pemberat ini 3 kilo, sekarang 6 kilo. Nah ini mau naik, insya Allah bulan depan itu 7 atau 8 kilo. Lanjut set ke-5. Info buat teman-teman ya tentang kebugaran. Misalkan ada yang suka nge-gym di fitnessan gitu, tempat gym. Kalau enggak di rumah kayak saya, kalistenik gitu ya. Itu idealnya sepekan itu ambil aja 3 sampai 4 kali. Karena apa? Kalau tiap hari latihan dengan otot yang sama dirobek gitu ya, itu nggak efektif gitu loh. Karena kan otot setelah dirobek, setelah latihan tuh pasti butuh reparasi ya. Nah, perbaikan itu ada di waktu tidur. Perbaikan itu ada di waktu tidur. Jadi kenapa anak-anak gym, kalistenik gitu yang latihan otot pasti memperhatikan kualitas tidur juga. Selain latihan intens, kemudian asupan protein tuh yang lebih banyak. Begitu. Saya izin bikin larutan garam dulu ya.
Sorry guys, tak tinggal ambil minum. Habis ini latihan weight pull ups. Apa itu weight pull ups? Nah, weight pull ups tuh, jadi kalau tadi jam muscle up jam sih. Bagi yang belum bisa atau belum mampu muscle up dengan bagus gitu kan, itu bisa dilatih dengan tambahan loncat kayak tadi gerakan saya tadi. Ketuk untuk. Nah, setelah ini saya akan melakukan weight pull ups. Jadi pull up seperti biasa, tapi tangannya itu agak renggang, jadi lebar gitu kan. Lebar kemudian pull ups. Ada 5 set, masing-masing itu 5 sampai 8 repetisi. Coba mudah-mudahan kuat maksimal ya. Ini ada live flash sale. Flash sale. Coba. Ini saya ganti ya, karena kalau pakai ini tuh saya merasa kurang optimal. Kalau misalkan saya pull up pakai ini ya, karena ini memang keras, efektif sih untuk kepala tangan gitu kan. Tapi kalau saya pull up di ring, di pull up bar itu saya biasanya milih ini. Ini empuk dan gripnya itu lebih enak. Sekarang udah gerakan kedua, weight pull ups. Jadi gripnya itu lebih lebar ya dari pull up biasa reguler. Yang reguler biasanya selebar bahu. Nah ini agak lebar ya, itu lebih berat. Nah, sebelumnya udah muscle up jump,
Ini weight pull ups. Ada 5 set ya, masing-masing 5 sampai 8 set. 5 sampai 8 repetisi maksudnya. Selamat datang teman-teman. Wah, sorry baru lihat komentar ini. Pak Cek, Mas Cek. Full. Oh ya, saya ini informasi ya, saya live TikTok sama live di Facebook. Mas Gilang, Mas Cek, dan yang lainnya. Mas Asep, Mas Asep nih Tonggo Magelang ya. Full untuk pemula. Mas Jack tanya ya, dan berat badan gemuk 100 plus apa ada saran? Ini nanti ada gerakannya bro. Jadi nanti gerakan yang habis ini ya. Kalau misalkan pull up itu dirasa masih susah ya, satu pun susah. Karena saya maklum ya, bayangkan aja berat badan kita misalkan 100. Kayak saya ya, berat badan 71, rompinya 6 kilo. Itu berarti kan kita ngangkat berat kita sendiri ya 77. Nah kalau 100 kan memang terlalu berat. Berarti nanti ada tahap-tahapannya. Bisa pakai namanya Australian pull ups. Jadi nanti ada itu, kalau nggak di search ya, Australian pull ups. Kemudian laying pull ups. Ini habis ini laying pull ups. Itu bisa dicoba ya. Saya lanjut dulu weight pull up 8 repetisi. Gagal 8 repetisi, enggak maksimal ya. Paling tadi itu di 6 repetisi, 7 8 itu udah rusak. Jadi kita ngitungnya yang benar-benar ideal, optimal saat naiknya. Nah, padahal ini 5 set. Saya ambil 5 set kemungkinan 8 atau 86 gitu. 86 7 kita usahakan nanti. Buat Mas Jack tadi yang udah nanya kayak gitu ya, kalau saran dari saya itu mungkin memang bertahap, jangan langsung angkat beban sendiri di pull up bar gitu ya. Mending tahapannya itu bisa laying pull ups. Nanti ini ada habis ini gerakannya. Butuhin ubin aja kalau misalkan punya matras, yoga matras gitu. Kita rebahan di situ kan. Kita rebahan terus kemudian pakai resistant band bisa, atau tangan kosong gini. Kemudian seolah-olah di pikiran kita tuh seperti pull ups. Jadi gini.
itu berat sekali. Tapi misalkan ada riwayat sakit pinggang atau punggung bawah, itu mungkin bisa dihindari ya, pakai yang gym ring aja. Jadi nanti modelnya kayak doyong gitu, mungkin ada di video-video saya sebelumnya ya. Kemudian narik sampai dada gini. Lupa saya tadi set berapa ya. Set ketiga cuma 5 repetisi bro. Udah kemeng ya, ketarik sini. Wah lumayan, ngepompa toh. Sama mungkin saran buat Mas Cek ya, asupan proteinnya mungkin lebih ditinggiin bro. Jadi karbonya itu dikurangin, terus ditambahin protein. Itu nanti kalau lama kelamaan tuh mesti kan begah ya. Biasanya protein atau lemak itu cepat kenyangnya. Jadi mau ngemil karbo itu agak males-malesan. Sama mungkin bisa diterapkan kayak puasa berjangka yang sering saya bagiin ya. Coba dulu 18 makan, jendela makan 6 jamnya nanti puasa. Kan sebenarnya itu mudah ya, karena saat kita tidur itu dihitung puasa. Jadi tinggal tambahin aja 2 jam gitu selanjutnya. Nah, kalau saya sendiri untuk bagi info aja ya, itu biasanya berhenti makan jam 10 malam. Nanti kembali makan itu atau minuman berkalori jam 3 sore. Jadi itu saat teman-teman itu puasa berjangka, kemudian dibarengin dengan olahraga, itu cepat luruh lemaknya ya, untuk body shaper, bakar lemak. Selamat bergabung teman-teman. Saya live di TikTok dan Facebook ya. Lanjut semaksimal mungkin weight pull ups.
Hanya 4 repetisi bro. Empat repetisi pun itu rusak ya, nggak yang smooth. Tapi nggak apa-apa, jadi ambisius sih boleh ya. Karena kalau usaha nggak ada ambisi itu biasanya kok kayaknya kurang bergairah ya. Ya ambisi itu gairah atau passion. Tapi kalau terlalu ngoyo gitu, misalkan di kebugaran sendiri otot-otot masih sakit, tapi kita paksa untuk olahraga, untuk robek ototnya lagi, itu kayaknya malah sia-sia ya. Bahayanya malah jadi fatigue atau lebih parah gitu, cedera ototnya. Ini beberapa teman-teman kalau saya pas foto gitu, kok kelihatan mas badannya berisi gitu kan. Tapi memang ya berisi ya, karena memang kalau habis olahraga itu namanya kan ototnya dipompa kan. Nah makanya jadi kayak melentung semua gitu. Jadi kayak berisi gitu. Padahal kalau misalkan kita nggak olahraga pun nanti akan kempes. Jadi kenapa olahraga itu jangka waktunya panjang atau investasi untuk jangka panjang itu karena yaitu maintenance atau maintain rangka atau otot kita. Selamat datang teman-teman. Salam sehat, salam olahraga selalu ya. Rutinitas kita. Ini tinggal 1 set pull up, sweat pull ups. Harusnya 8 repetisi tapi udah KO di 4 repetisi ini. Target insya Allah bisa 4 atau 5. Di repetisi keempat udah rusak. Jadi ideal 3 tadi ya. Udah 2 gerakan. Yang pertama muscle up jumps 5 set. Kemudian ini barusan wide pull ups itu 5 set juga. Gerakan yang ketiga laying pull ups. Nah ini yang saya sarankan untuk pemula ya, bisa ditiru. Kita lanjut ke depan. Oke. Sebentar. Sik. Minum larutan air garam bro, karena dengan olahraga kayak gini kan elektrolit kita habis ya, banyak terbuang. Nah jadi kalau saya konsumsi itu larutan garam.
penerangan oke nih kayaknya. Sebentar saya set dulu. Ini saya melakukan habis ini play pull ups ya. Kucing play pull ups. Jadi biasanya saya pakai alat bantu seperti ini. Ini resisten band. Mungkin teman-teman punya ya, ada yang punya. Itu kan manfaatnya juga banyak. Bisa untuk latihan quadriceps, kemudian untuk lay pull ups, terus untuk bantu pull ups kalau misalkan ada yang belum punya. Nah, bagi Bang Jack tadi ya, Mas Jack nanya pemula, pull up pemula itu bisa pakai ini. Pilih aja yang heavy ya, yang berat gitu, yang kencang. Jadi nanti ini ditaruh di pull up bar-nya. Terus bagian bawah ini kita injek, bisa satu kaki, bisa dua kaki. Jadi nanti saat kita narik itu jadi kebantu gitu. Jadi bisa kebantu, agak ringan gitu nariknya. Ini kita latihan laying pull ups 10 reps ya, ada 4 set. Saya lepas dulu rompinya.
Selamat datang teman-teman. Dari info ya, tadi laying pull ups itu kalau misalkan teman-teman ada yang sakit punggung itu mungkin bisa dihindari. Kalau enggak, kalau misalkan pengen mencoba itu jangan banyak reps ya. Reps itu pengulangan maksudnya. Tadi saya pakai 10 pengulangan atau repetisi. Nanti pakai aja 3 sampai 5. Soalnya biasanya setelah latihan ini punggung gitu ya, itu pasti kaku, ototnya kaku. Nah biasanya saya kalau kaku-kaku kayak gini habis latihan itu pasti asupan protein ditingkatkan kan, karena kan namanya otot itu setelah dirobek pasti akan direparasi dengan otot dan tidur. Di samping protein, terus kemudian latihan intens. Tapi yang paling penting itu ya, asupan protein sama tidurnya. Kita lanjut lagi, laying pull ups 10 reps. Ini sama aja, istilah lainnya tuh back extension ya. Jadi ini punggung kita. Nah ini yang ditargetkan, otot bagian bawah ke atas ini, ke tengah-tengah. Hati-hati teman-teman yang punya sakit pinggang, jangan banyak repetisi. Lanjut set ketiga.
calm and exhausted, the pups huddle together for comfort. Other pups pay the ultimate price. But nothing goes to waste. The hyenas and jackals take Ini kurang satu set lagi playing pull ups atau back extension ya, back extension. Nah habis ini kita ke belakang lagi pakai gym ring pull ups, seal youngsters that survive the ordeal. namanya sitting behind the necks. Jadi nanti bergelantungan di gym ring, kemudian gym ringnya di punggung, di tengkuk ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum lengkap alat-alatnya gym ya, ini saya di TikTok juga lagi nyematin produk-produknya, bisa dipilih ya. Ada gym ring gitu, kemudian vest itu rompi pemberat ya, yang saya pakai biasanya ini. Cuman masalahnya itu di sini nggak ada yang merek sama ya, ada tapi di toko hijau. Kemudian glove gym bisa dilengkapi ya, bertahap aja belinya, sama seperti saya. Jadi untuk investasi jangka panjang, investasi alat-alat gym ya. Soon they'll leave the island to feed at sea. In a year's time, they'll Bisa dipilih-pilih, ada dumbbell, barbell set, kemudian glove gym, yoga mat, itu banyak. Jadi nanti untuk investasi, inventarisir alat-alat di rumah. if she failed, she'll be stranded on this island and will face starvation. She starts by copying the other cats. She's flapping more than fluffing. Determined. Practice makes perfect. One or two brave steps. Take to the sky. She's ready. Her parents' job is complete. Over the course of one African spring, they've nursed their first chick through their journey to independence. And they've cemented a bond that will help them raise many more chicks in the years to come. The young seal has a similar challenge. After 3 months on land, it's time for him to join his parents as they head into the open ocean to feed. The storm has shaken the colony. But today is calmer, and he's eager to explore. He launches in alongside his mother. She takes him through the channels where he'll hunt, find a mate of his own, and spend his life. Kita pindah ke belakang, For survival in these volatile waters. sitting behind neck. Come on, Over the coming years, come on, come on, come on. spend more and more time in the water. Eventually, Ini 4 set aja.
nanti masing-masing 12 repetisi ya. Ini pendek bisa nggak? Bentar. Tapi kalau di kursusan itu sebenarnya sitting behind neck itu nggak disarankan ya, karena ini bentukan rumahan apa bahu ini yang bahaya nanti. Kalau udah berubah itu nanti malah cedera. Jadi mungkin diganti aja pakai Australian pull ups. Nanti ada di gerakan ke-6 itu Australian pull ups habis ini. Itu lebih aman menurut saya. Salam sehat teman-teman yang baru bergabung. Yang sudah lama atau yang sudah rutin berolahraga teruskan ya. Intens. Nggak usah dengerin omongan orang ya. Alah nggak ada olahraga atau alah olahraga itu nggak penting. Tapi sebenarnya itu penting banget ya. Karena apa ya, untuk masa depan atau masa tua kita besok, kita sendiri yang ngerasain. Di saat usia kita itu sama-sama usia kita saat tua itu, kita masih sehat harapannya ya. Tapi mereka-mereka yang nggak olahraga, yang nggak atur kehidupannya, kualitas sehatnya, itu pasti bermasalah nanti. Banyak faktor penyulit. Baru 2 set sitting behind neck. Kita lanjut ngobrol tadi ya. Sebentar-sebentar ngobrol latihan gitu ya. Sambil saya pengen membagi itu tentang ya pengalaman saya, terus paradigma saya tentang kesehatan itu seperti apa gitu kan. Tadi sampai untuk masa tua gitu kan. Di saat teman-teman sebaya kita itu menurut saya itu pasti berbeda ya. Berbedanya apa? Yang pertama, saat usia kita gitu misalkan, itu akan pasti jangka panjang.
Subhanallah. Jadi tadi tentang masa tua yang mandiri ya. Cuman memang ada beberapa kendala atau tantangan gitu ya bagi beberapa orang, bagi sebagian banyak orang. Misalkan nggak punya waktu, terlalu sibuk gitu kan. Itu juga mungkin bisa diantisipasi atau dicarikan alternatif jalan keluar tuh. Cari waktu 5-15 menit itu singkat banget ya. 5-15 menit itu hanya untuk peregangan saja. Syukur-syukur nanti bisa meningkat ya bertahap demi bertahap, setahap demi setahap. Dari yang tadinya peregangan, senam-senam biasa, terus jadi yang keluar bulir keringatnya. Terus nanti ternyata kok enak di badan. Di badan enak nanti bisa ditambahi. Bisa 20 menit atau sampai setengah jam. Syukur-syukur bisa setiap hari ya meluangkan waktu. Karena langsung kita rasakan gitu loh. Dari otot semakin lentur. Dari tulang juga semakin pastinya kuat juga ya. Karena kan yang namanya sumber atau unsur makro mikro itu kan supply by demand ya, supply demand gitu. Jadi ketika tubuh butuh pasti kita juga akan mencari itu gitu kan. Maafkan saya jika kalimat saya itu acak-adut ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah teman-teman bisa menangkap apa yang saya share ya. Lanjut set terakhir. Yang harusnya 12 repetisi hanya 9. Habis ini Australian pull ups. Nah, ini juga rekomendasi ya buat teman-teman yang belum bisa pull ups secara optimal. Pull ups pakai ini secara optimal. Itu bisa kalau misalkan teman-teman rekomendasinya saya punya gym ring ini ya. Karena ini banyak manfaat. Di antaranya salah satunya ini nanti gerakan pull ups. Nah, gerakan pull ups ini nanti gym ringnya dicantolin di pull up bar. Kemudian kita doyong ini terus tarik. Nah, itu bisa meningkatkan bisa dicoba nanti.
Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan likes-nya ya. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya siaran langsung ini tuh bisa setidaknya bisa membagikan teman-teman ya paradigma pola sehat ya. Semuanya punya paradigma masing-masing ya tentang sehat itu bagaimana gitu. Tapi di versi saya itu ya seperti itu. Ya olahraga, terus asupan protein, tidur berkualitas. Kalau misalkan nggak bisa berkualitas setidaknya ya 6 sampai 8 jam semalam itu diusahakan. Terus stress relaxing. Nah, atau manajemen stres nih biasanya saya kalau misalkan ada pikiran yang mengganggu di malam hari itu biasanya itu tapi tetap adaptasi ya. Saya biarin aja, kita pikirkan besok. Memang puasakan lambung ya. Jadi diistirahatkan lambungnya. Bisa pakai. Selamat siang teman-teman yang baru saja bergabung. Saya lanjutkan ya. Jadi diistirahatkan lambungnya itu maksudnya begini. Dalam 24 jam itu kita kan nggak makan terus ya. Istilahnya nggak giling gitu kan. Enggak aktif lambungnya. Jadi ada saat-saat itu kita mengistirahatkan lambung. Jadi seperti mesin gitu loh. Mesin itu kalau dipakai terus kan juga lama-lama tuh tingkat kerusakannya akan semakin tinggi ya. Nah, maka dari itu dengan mengistirahatkan lambung, dengan tidak makan, itu tubuh itu berusaha untuk istilahnya kayak reparasi, dia mengambil sari-sari atau sesuatu atau jaringan di tubuh, saya nggak tahu istilahnya, tapi prosesnya seperti itu. Jadi kayak sesuatu yang nggak berguna itu dimakan oleh sel-sel tubuh gitu kan, digantikan yang baru. Nah tadi ada 5 pilar ya sebenarnya tuh tadi itu 5 pilar. Kan ngerobek ya, ngerobek otot yang kita latih. Jadi gimana cara mereparasi atau menambah massa otot ya dengan protein, asupan protein. Terus yang kedua yang nggak kalah penting itu dengan tidur. Padahal justru malah saat tidur itulah yang kegiatan reparasi itu berjalan gitu loh, berlangsung. Jadi kenapa anak-anak gym, kalistenik itu mesti memperhatikan ya. Itu karena itu. Jadi ada masanya tuh tidur harus berkualitas. Bagi teman-teman yang belum memiliki kelengkapan alat bisa dicek ya. Di toko saya itu ada banyak, ada seratusan produk. Yang udah saya sematkan itu juga bisa dipilih. Tapi dengan kalau gym ring ini sama pull up ini mungkin wajib ya, karena namanya calisthenics itu biasanya membutuhkan ini. Gym, ring, pull up bar. Pasti ada pull ups, terus ada biceps gitu kan, pakai ini juga bisa. Lanjut Australian pull ups. Sebentar, saya serematkan. Mohon maaf ini sinyalnya sedikit banget ya. Coba saya jauhkan.
Alhamdulillah. Halo, Pak Ii. Selamat bergabung. Gimana kabarnya? Coach, kolesterol aku 265. Oke, amankah sarapannya pakai telur? Saya bisa bilang insya Allah aman ya, I. Tapi dengan syarat. Apa itu? Pakai rumus kolesterol itu tidak boleh bercampur dengan glukosa atau karbohidrat. Jadi kalau kita kebanyakan karbohidrat, nanti di tubuh itu pasti akan diubah menjadi glukosa. Nah, setelah jadi glukosa, itu nanti kalau nggak kepake, itu jadi glikogen kan. Namanya glikogen, itu aja ya. Iyain aja ya, itu yang aku tangkap di garis besarnya. Saat menjadi glikogen, harusnya diubah menjadi energi kan. Ketika kita jalan, berolahraga, diam diri pun juga akan menjadi energi gitu. Mengolah makanan juga pakai itu. Nah, glikogen itu adanya di otot dan liver. Kalau misalkan nggak dipakai terus, kan numpuk. Ya, sebentar. Kan numpuk jadi lemak ya. Terus lemak itu nanti bisa ada sumbatan. Karena tahu sendiri namanya glukosa atau gula itu kalau kalau panas itu bisa jadi karamel ya, karamelisasi kalau nggak dipakai. Sebenarnya mungkin bisa ya, makan aja seimbang ya, protein sama karbohidrat. Tapi saran saya tetap lebih dinaikin proteinnya. Karbohidrat tetap segini, protein ditambah lauknya. Karena dengan posisi seperti ini, kamu tambahin lagi pola olahraga. Jadi insya Allah aman. Jadi kayak pakai aja itu contoh anak-anak gym. Pola hidupnya sehat anak gym ya kayak gitu. Walaupun pola tetap makan nasi, tetap makan mie, roti, karbohidrat gitu kan, tapi tetap diimbangi dengan olahraga. Saya lanjut dulu ya. Nasi padang boleh dibanyakin proteinnya. Yang penting ada olahraganya, ada apanya itu pembakaran kalori biar nggak numpuk. Lumayan ya, enak kalau ngeliat kayak gini tuh. Ini karena habis dipompa, tapi nanti kalau lama nggak dipompa ya akan menciut ya ototnya. Namanya makanya maintenance. Nah, besok leg day. Ini pengen besarin saya. Subhanallah. Selamat datang teman-teman. Bagi yang belum punya alat-alat, ini bisa dicek di produk ini ya. Ini seperti pull up bar, gym bar, glove gym, sama rompi pemberat atau vest. Dicari-cari yang murah aja ya. Selamat datang teman-teman. Oke, sama-sama Pak I. Ya betul. Kolesterol insya Allah aman kalau nggak ketemu gula ya. Kalau pengen misalkan ada asupan gula ya dibatasi saja. Misalkan yang tadinya piringnya itu 1 mangkok penuh atau 1 piring penuh,
dikurangi aja jadi setengahnya, terus ditambahin telurnya atau daging ayamnya, daging sapinya atau ikannya gitu. Terus nanti ada serat misalkan gitu ya. Itu kalau yang pola seimbang. Tapi kalau misalkan yang saya lakukan itu biasanya IF itu 17 jam, kemudian full protein dan sangat rendah karbo. Saya tidak makan nasi, tidak ngasup gula pasir. Kemudian itu sih saya lebih ke IF, terus latihan beban, kalistenik di rumah ini pakai alat-alat ini. Sama makan itu paling cuma sekali ya, sekali tapi full protein gitu. Banyak daging ayamnya, telurnya itu juga menu wajib itu telur ya. Mungkin bisa dicoba teman-teman sekalian. Tapi kalau kalau eh, pola makannya seimbang, udah ada karbonya, karbo masuk itu lakukan aja sambil sedikit demi sedikit naikkan proteinnya dan atur olahraga yang intens. Jadi biar ada pembakaran ya. Satu set lagi Australian pull ups. Senang banget ya. Habis dipompa itu seperti ini. Ya namanya kita maintenance otot. Itu kalau misalkan nggak dirawat, mereka akan kecil ya. Apalagi kalau nggak ada asupan protein. Jadi semakin mengecil, semakin kita tambah usia, rangka otot atau otot itu mengecil. Terus tulang pasti akan osteoporosis. Tapi dengan kita rutin melatih, terus ada asupan protein juga, itu jadi terawat ya. Nah gunanya itu ya besok untuk masa tua itu besok. Habis ini latihan sebentar, saya cek dulu. Habis ini pull up hold ya, 15 detik. Saya mau sekitar 3-4 set aja udah cukup.
Pull up hold sebenarnya 15 detik, tapi ini bisa cuma 10 detikan ya. Udah capek di sini, tapi setidaknya ini udah kepompa ya. Lumayan bro. Saya live di TikTok dan Facebook. Bagi yang belum punya alat-alat bisa dilihat ya produk-produknya. Tapi ini yang terpenting tuh kalau kalistenik, teman-teman mau kalistenik tuh rompi ya. Rompi itu penting karena kalau misalkan cuma pakai berat badan tubuh aja itu nggak akan berkembang. Ototnya itu nggak akan maksimal gitu loh. Nanti kalau udah punya ini beli glove gym. Kalau udah punya nanti bertahap ya. Beli pull up bar. Seperti ini. Pull up bar ini kalau yang di Facebook ini, kalau yang di TikTok ini nih. Terus ini gym ring. Ini gym ring. Terus nanti kalau misalkan udah punya semuanya bisa merambah ke dumbbell atau kettlebell gitu. Terus kalau mau barbell itu yang plat itu untuk dicantolin di sini juga lumayan untuk nambah berat. Nah, berat yang bisa saya angkat sekarang ini 77. Rompi ini 6 kilo, berat badan saya 71, jadi 77 ya. Lumayan bro. Jadi di samping kalau kita melakukan pull ups, di samping melatih otot punggung ya, punggung sini itu juga melatih otot lengan ya, karena narik sih ya, narik pull up pulse. Hari berikutnya insya Allah kalau enggak Sabtu, Ahad atau Senin itu lanjutan latihan leg ya, kaki. Saya pengen kaki itu lebih besar ya, karena lebih susah banget ngedein kaki itu ketimbang upper. Jadi menurut saya ya, saya lebihin porsinya. Di 2 pekan yang lalu itu saya lebihin porsinya, masing-masing 2 kali. Tapi ya agak
lumayan lah ya. Nggak kaki ayam banget. Cuman kalau dibandingin dengan upper saya itu lebih besar dari bawah ya. Jadi emang harus effortnya lebih tinggi daripada yang latihan di atas. Bagi teman-teman coba itu ya, kalau mau lihat-lihat produk itu ya bisa dibilang itu sih yang ada di TikTok Shop tuh recommended ya. Tapi kalau mau di toko-toko lain ya monggo, banyak kelengkapannya juga. Semakin dilatih itu memang semakin berkembang ya. Seneng kalau ngeliat kayak gini. Subhanallah. Apalagi kalau kakinya juga ikut berkembang ya. Selamat datang teman-teman. Sehat selalu. Saya live di TikTok dan Facebook. Tadi ada yang nanya di Facebook ya. Kolesterol aku 265. Amankah sarapannya pakai telur? Tadi udah saya jawab ya. Ini saya bagikan lagi. Jadi kalau sebisa mungkin teman-teman kalau misalkan makan banyak telur, banyak protein itu kan pasti mengandung kolesterol ya. Tapi biasanya teman-teman menghindari kuning telurnya. Tapi kalau yang 1:1 dimakan semuanya telurnya itu sebisa mungkin juga dikurangi karbohidratnya ya. Karena karbohidrat itu kalau di dalam tubuh akan diubah menjadi gula. Nah, gula kalau ketemu dengan kolesterol atau lemak itu akan berbahaya ya, nanti jadi plak. Nah, kenapa ada penyumbatan tuh yaitu semuanya dimakan, tidak atur makanan. Boleh sih sebenarnya kalau misalkan mau ada karbohidratnya atau ada gulanya, tapi tetap hidup seimbang yaitu harus ada olahraganya. Nggak mungkin di skip ya. Kalau misalkan olahraganya di skip, kemudian stres manajemennya juga nggak ada, itu mesti cepat rusak ya kita, entah mental atau tubuh kita. Plank hold satu kali lagi, plank hold, pull up hold satu kali lagi, dan yang terakhir. Halo teman-teman, tadi tak lanjut ya. Sebentar. Jadi tadi soal kolesterol tadi, selamat datang teman-teman.
Halo, yes. Kolesterol kalau tercampur dengan gula tadi kan, itu kan berbahaya dengan tubuh kita kalau nggak ada olahraga, karena nggak ada pembakaran. Jadi olahraga itu faktor penting juga ya. Kalau yang saya saranin atau yang saya lakukan itu biasanya itu saya sangat rendah karbohidrat. Jadi nggak makan gula pasir, nggak makan nasi selama 6 tahun ini ya. Terus roti itu juga khusus rotinya. Kemudian yang saya makan, itu biasanya daging ayam, ikan, terus telur, terus daging sapi gitu. Jadi solusinya buat teman-teman, wah mahal mas, ya memang mahal kalau full protein ya. Tapi misalkan saya di daerah Pantura, ini saya kan tinggal di Pekalongan, di Pantura. Itu lebih murah ikan mas. Nah, beli aja ikan, tapi kalau misalkan enek, makan aja ayam. Ayam itu juga kan banyak proteinnya ya. Saya tiap tiap hari itu malah mesti makannya ayam. Ayamnya tuh ayam lehor, bukan ayam jantan atau ayam kampung ya. Mesti mahal, boncos. Jadi kenapa teman-teman bisa milih, jadi lebih ke condong ke kolesterol atau condong ke karbohidrat gitu. Kalau kolesterol kok kayaknya ngeri ya, padahal itu sebenarnya penting bagi tubuh. Pakai istilah aja protein. Jadi itu sih poinnya, itu dibanyakin proteinnya, terus olahraga, tidur yang cukup, kemudian stress relaxing atau manajemen stres. Jangan dibawa sampai tidur ya. Kalau misalkan masih kepikiran, besok tuh masih ada hari gitu. Pikirin aja besok lagi, sambil ngelepas HP saat mau tidur, diganti sama buku. Baca buku aja sebelum tidur, itu pasti biasanya tuh lebih efektif kalau saya. Tapi kalau bagi teman-teman belum bisa tidur, misalkan mau merokokan dulu, kalau misalkan yang perokok ya, atau mau ngapain dulu ya monggo. Itu terus kemudian kosongkan lambung. Jadi lambung itu juga harus istirahat ya, dengan cara yaitu puasa. Puasa kalau di umat muslim ada banyak, puasa Daud, Senin Kemis, Ramadan gitu. Tapi kalau hari-hari biasanya Senin Kemis. Tapi kalau bagi yang non muslim biasanya pakai IF ya, intermittent fasting atau puasa berjangka. Saya pun masih sampai sampai hari ini, udah 6 tahun ini pakai IF ya, puasa berjangka. Itu salah satu usaha untuk mengistirahatkan lambung. Begitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah barusan bergabung. Sampai sekarang masih menonton. Terima kasih teman-teman yang di Facebook. Yesika, keponakan saya. Salam sehat selalu, salam buat mama, buat adik-adik semuanya. Terus teman-teman yang di TikTok, terima kasih. Semoga apa yang sudah saya bagi bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan ya untuk pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.